Tadi yang Bapak Ibu lakukan, waktu Bapak Ibu 27 tambah 5 gitu ya. Itu Bapak Ibu kan membayangkan, betul nggak? Nah itu Bapak Ibu sedang meningkatkan kecerdasan visual Bapak Ibu. Kan ada 8 kecerdasan ya. Nah, yang salah satunya adalah kecerdasan visual. Nanti Bapak Ibu kita akan mencongak 3 digit tambah 3 digit gitu ya. Misalnya 198 tambah 237. Wah, sekarang bingung ngebayanginnya kan? Tapi nanti bisa gitu. Kenapa? Dari 2 digit tambah 1 digit dulu nih. Nanti habis itu 2 digit tambah 2 digit. Nah, terus 3 digit tambah 2 digit dan seterusnya. Jadi nanti kecerdasan visual Bapak Ibu makin meningkat. Coba deh nanti, kan kalau sekarang kan bingung, betul nggak? Kalau misalnya kita bilang 384 tambah 576. Hah? Bingung gitu kan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu bahwa ini bisa sangat cepat. Bahkan ya nanti Bapak Ibu dengan kalau kecerdasan visualnya udah meningkat terus, nanti untuk waktu perkalian Bapak Ibu bisa hebat sekali. Nanti Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu akan kerasa lebih cerdas. Begitu selesai pelatihan ini, ngitungnya udah jago. Nah, nanti syarat masuk kelas habis pelatihan perkalian ya, selesai perkalian berarti hari ke-11 atau 12. Masuk kelas harus ditanyanya 59 kuadrat. Bisa, pasti bisa gitu. Nah kemudian Bapak Ibu kerasa nggak waktu Bapak Ibu pakai gerakan 1, 2, 3 gitu kan? Ya nggak? Kan ketika misal 5 kan, Bapak Ibu langsung 4 gitu kan? Nah itu tahu nggak apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu Bapak Ibu sedang meningkatkan kecerdasan kinestetik Bapak Ibu. Karena dari otak perintahkan tangan untuk gerak, betul nggak? Iya. Nah itu Bapak Ibu lagi melatih kecerdasan kinestetik. Makanya juga banyak lari sana lari sini anak-anak itu meningkatkan kecerdasan kinestetik. Plus kecerdasan musik. Bapak Ibu lihat nggak ketika anak-anak itu nyanyi terus kan kita kan? Dan banyak sekali yang happy karena nyanyi apa? Ketika anak itu bahagia, Bapak Ibu, anak itu belajar sangat cepat. Dan banyak penelitian mengatakan musik itu membantu sekali. Makanya ketika misal ditanya waktu jeruk-jeruk di meja, misal gitu kan ya, jumlahnya ada 9 gitu, hendak ditambah 7, hasilnya berapa gitu kan? Itu kan kayak pakai musik, dia ngitung, betul nggak? Nah sambil diiring musik dia ngitung cepat sekali Bapak Ibu. Dan apalagi jadi musiknya kalau bisa jangan lambat-lambat, musiknya jeruk-jeruk di meja misalnya gitu, cepetin gitu supaya dia mikirnya lebih cepet ya. Nah misal jumlahnya ada 8, hendak ditambah 3, cahaya sinar berapa gitu sampai begitu. Jadi digituin. Ya. Jeruk di meja jumlahnya ada 9, jika ditambah 6 hasilnya berapa? 15. Mantap. Nah, jadi Bapak Ibu itu musik itu sangat membantu mikir. Nah, terus juga misalnya mungkin Bu Arlini sama Bu Whitney coba yang ini ya, ayo enggak ya yang begini. Yang jumlah gitu ya. Tapi yang cepat sekali ya. Misal jumlah ya. 2 digit tambah 1 digit. Ya atau bukan? Iya. 2 digit 1 digit, tapi yang cepat. Ya, tapi cepat. Yang cepat ya. Cepat sekali nih. Mesti cepat. Nah. Oke. Aku sama Ibu. Oke. 21 ditambah 3 berapa? 21 ditambah 3 24, 25 ditambah 2 berapa? 25 ditambah 2 27, 27 ditambah 2 berapa? 27 ditambah 2 29, 21 ditambah 5 berapa? 1 ditambah 5 26, 26 ditambah 3 berapa? 26 ditambah 3 29, 21 ditambah 2 berapa? 1 ditambah 2 23, 23 ditambah 4 berapa? 23 ditambah 4 27, 25 ditambah 2 berapa? 25 ditambah 2 27, 2 ditambah 5 berapa? 25 ditambah 2 27. Nah, sekarang coba Bapak Ibu berdua, tapi kalau perlu lompat-lompat gitu loh. Jangan, iya, nah gitu. Jadi jangan, ya ini ya, coba ya berdua ya. Tapi yang cepat sekali. Ayo Bapak Ibu yang cepat.
nanti Bapak Ibu, anak-anak kalau begitu dia akan senang sekali. Dia sambil ada musik, sambil mikir, itu cepat sekali Bapak Ibu. Ntar tiba-tiba mereka bisa mencongak. Nanti juga kita waktu mencongak 2 digit tambah 2 digit seperti itu. Jadi misal 23 tambah 23 berapa. Nah itu kan mikir gitu, itu ngebayangin. Karena kan tadi 23 tambah 23. Nah begitu Bapak Ibu nyebut itu, terus kan diulangi. 23 tambah 23 berapa kan? 23 tambah 23 berapa, itu gitu ya. Nah itu mengulangi soal, tapi sambil mikir gitu loh. Nah langsung jawab. Dan itu Bapak Ibu dampaknya luar biasa. Kecerdasan visualnya nambah, kecerdasan musiknya nambah, dan juga kecerdasan kinestetiknya nambah. Nah itu yang terjadi. Jadi kinestetik dapat, musik dapat, visual dapat. Nah, ya kan? Nah, kemudian juga interpersonal dapat. Komunikasi antara si anak itu dapat dia. Dan intrapersonal, percaya diri si anak dapat. Ya enggak? Jadi ke-8 kecerdasan ini berkembang semua gitu. Logika matematik dapat. Karena dia ngitung 27 tambah 25 gimana dia. Dapat juga. Nah, naturalistik itu lihat pola, itu dapat juga. Jadi ketika seorang mau ngembang bicara 8 kecerdasan, sebenarnya ketika Bapak Ibu ngajar gasing, Bapak Ibu lagi ngajarin si anak ini. Jadi si anak itu akan berkembang kecerdasan itu luar biasa. Itu sebabnya lihat anak-anak gasing begitu selesai luar biasa. Dan mereka itu ngitung sangat cepat, dan bukan sangat cepat aja, mereka itu akan berubah jadi seorang yang luar biasa. Lihat Bapak Ibu deh nanti hasilnya. Dan mereka itu akan berterima kasih sekali sama Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di berbagai pelatihan ya, mereka itu akan menangis setelah pelatihan. Kenapa? Mereka rasa senang sekali. Dan mereka itu berkembang otaknya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi kita nih ngembangin ini nih Bapak Ibu. Jadi nggak hanya matematik doang gitu loh. Nggak, makanya kenapa heboh, kenapa rame gitu. Kan gasing itu gaduh dan bising. Ya, jadi harus ya harus gaduh dan harus bising, berisik gitu loh. Gaduh itu lompat sana lompat sini gitu. Nah karena lompat sana lompat sini nanti gasing itu juga gampang jadi langsing. Nah ini keterampilan abad 21. Jadi yang selalu orang ngomong bahwa dalam pendidikan semua pemerintahan di dunia itu bicara 4C. Ini 4C. Ya kan? Bahwa pendidikan yang baik untuk abad 21 adalah anak itu harus diajar kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Itu 4. Nah, di gasing kita dapat kolaborasi. Bapak Ibu lihat nggak anak-anak kerjasama? Ya nggak? Dari berbagai sekolah dia kerjasama. Betul nggak? Dia merasa saya punya teman baru, saya senang sekali gitu. Karena kenapa? Kolaborasi kita ajarin. Komunikasi, bagaimana mereka berkomunikasi gitu kan, menjelaskan di depan, betul nggak? Ya kan, tentang dia 9 tambah 2 berapa gitu kan, 9 di kepala, 2 di tangan, betul nggak gitu kan? Nah itu kan dia berkomunikasi si anak, betul nggak? Dan juga dia itu critical thinking. Kenapa 9 tambah 2 itu 11? Berpikir gitu loh, kenapa gitu? Nah nanti juga Bapak Ibu akan belajar di perkalian, kenapa 3 kali 4 itu 12? Nah, kenapa gitu? Jadi selalu berpikir kritis. Kenapa? Misal, kenapa 12 dikurang 5 sama dengan 7? Kenapa? Nah, jadi selalu kita mempertanyakan kenapa dan bisa menjawab kenapa gitu. Nah, makanya di sini diajar critical thinking. Dan juga Bapak Ibu lihat, kan setiap kali ini Bu Whitney sering bilang, ayo bikin game gitu. Ya enggak? Bikin permainan gitu kan? Nah, untuk apa? Ini, membentuk kreativitas Bapak Ibu. Dan kalau anak itu di Bapak Ibu dorong juga, ayo pada bikin game gitu. Wah, biarkan mereka itu bikin ide-ide yang liar gitu. Nah, itu akan berkembang sekali kreativitas mereka. Jadi, kita ini mengembangkan keterampilan 4C. Tapi bukan 4C aja. Nah, ini kita masuk sini. Ada 8. Nah, karakter, ya tadi Bapak Ibu sudah ini karakter berubah. Nah, kemudian computational logic. Tadi kenapa 9 tambah 3 sama dengan 12? Komputasionalnya gimana sih? 9 tambah 1 dulu, kemudian baru tambah 2 gitu ya misalnya. Nah, itu computational logic.
Nah, ini berkembang. Nah, yang berikutnya ini culture. Kan kita ini selalu pakai culture setempat. Bapak Ibu juga nanti diminta untuk bikin pasangan 10 kan? Udah bikin ya. Nah, videonya udah lihat ya dari berbagai daerah belum? Sudah kan? Nah, Bapak Ibu kan lihat, jangan sampai kalah sama daerah lain gitu loh. Nah, waktu itu udah dikasih tahu juga daerah apa? Dari Gunung Mas sudah ya. Nah, itu kan heboh ya Bapak Ibu ya. Lihat, Bapak Ibu lihat nggak Bu Whitney dan Bu Arlini sama Bu Sustina ngajar kan teriak-teriak, betul nggak? Iya kan? Jarang kan Bapak Ibu lihat yang ngajar kayak gini, betul nggak? Coba dari pagi sampai sore, betul nggak? Sampai keringetan, ya nggak? Nah, kenapa dia begitu? Kan dia ngajar dengan hati. Karena dia pengen Bapak Ibu pinter. Dia mengajar dengan sepenuh hati. Inilah yang compassion. Bahwa kita ngajar itu benar-benar sepenuh hati. Kita berikan diri kita gitu. Jadi yang kita berikan adalah seluruh diri kita gitu. Berikan diri kita bahwa kita ini adalah ingin orang lain pinter gitu. Makanya lihat sampai malam sampai suara serak gitu kan. Masih terus, betul nggak? Jadi Bapak Ibu nanti itulah hasil yang nanti Bapak Ibu peroleh. Ketika Bapak Ibu ngajar, itu kebahagiaan yang Bapak Ibu dapat. Benar. Ketika dipeluk sama anak-anak, ketika anak-anak meluk itu kebahagiaan Bapak Ibu. Benar. Dan sampai sekarang itu anak-anak itu mereka masih terus kirim-kirim WA atau apa gitu. Masih kan ya? Masih, Kak Ibu juga masih kan? Nah, Ibu di Pekanbaru kan? Wah, Pekanbaru heboh banget, nangisnya kenceng nih sama di kelasnya Ibu itu kenceng sekali. Kenapa? Sampai sekarang masih terus kan? Masih. Bapak Ibu, mereka kenapa berterima kasih? Karena apa? Dia lihat kita ngasih dengan sepenuh hati. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu mengasihi dia, anak itu ya, nanti Bapak Ibu ketika dia jadi pemimpin, dia pasti jadi pemimpin yang baik banget. Kenapa? Karena dia diperhatikan sama kita, maka dia akan jadi pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Nggak egois. Karena dia lihat contoh kita. Lihat deh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita lagi ngebentuk pemimpin masa depan. Selama ini anak kalau ngadep matematik gimana? Nggak ada yang ceria kan? Semua ketakutan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat betapa cerianya mereka. Coba kalau ini terjadi seluruh Indonesia Bapak Ibu, apa jadinya Indonesia? Iya nggak? Luar biasa kan? Bapak Ibu kita nih lagi ngubah Indonesia. Makanya nanti Bapak Ibu yang kita harapkan bisa menggasingkan seluruh Indonesia. Ikut serta menggasingkan seluruh Indonesia. Paling enggak Bapak Ibu nanti gini. Ya saya berharap ya Bapak Ibu. Nanti habis ini kita mau ada pelatihan 300 guru. Ya, jadi 300 guru yang ikut rencananya. Nah, 300 guru Bapak Ibu yang jadi seluruhnya jadi AT di kelas. Buat ngajar yang 300 itu. Nah, nanti dari 300 itu baru itu nyebar ke seluruh Siak. 70.000 anak targetnya.